izin saya mensosialisasikan terkait dengan empat macam produk produk investasi yang perlu kita ketahui. Jadi Bapak Ibu, eh, ada 4 produk. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung nih mau mulai investasi dari mana. Jadi kalau saya itu tidak biasa menabung ya Bapak Ibu. Saya itu biasanya me, apa, memutarkan lagi uang yang saya punya. Jadi kalau kalau dana mengendap di saya itu nggak ada. Jadi kalau saya punya dana banyak, ini biasanya saya belikan emas. Tapi kalau misalnya saya punya uang tabungan untuk dana darurat, itu saya lebih ke reksadana. Jadi saya tuh punya akun bibit. Jadi kalau misalnya ada butuh uang atau apa, saya ngambilnya di bibit gitu. Jadi memang tabungan saya itu 0 rupiah, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena saya biasakan diri untuk tidak menabung, tapi lebih mengolah uang yang ada gitu. Jadi Bapak Ibu semua perlu tahu bahwa ada 4 macam produk investasi yang harus kita ketahui. Yang pertama ada deposito, yang kedua ada reksadana, yang ketiga ada trading saham, dan 4 ada kripto. Kalau deposito ini simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu dari 1 hingga 12 bulan, di mana akan memiliki bunga yang tetap dan uang tidak bisa biasanya di deposito 10 tahun uangnya akan menjadi berapa rupiah, kenaikan bunganya berapa, tapi tidak bisa diambil dalam 1 tahun itu gitu. Kalau itu untuk deposito, risiko keuntungannya aman, bunga lebih tinggi, dan tidak ribet dalam pengelolaannya. Risikonya returnnya cukup rendah, lebih parah dari inflasi, dan tidak liquid atau uang terkunci sampai jatuh tempo. Terus cocok untuk orang yang butuh instrumen yang aman, stabil, dan jangka pendek. Seperti itu Bapak Ibu yang untuk deposito. Terus yang kedua reksadana. Reksadana ini wadah investasi kolektif yang dimana uang investor akan dikelola oleh manajer investasi untuk membeli aset seperti saham, obligasi, serta pasar uang. Keuntungannya diversifikasi otomatis, dikelola profesional, dan tidak ribet dalam mengelola. Risikonya nilai unit bisa turun, dan yang kedua tergantung kinerja pasar serta manajer investasi. Cocok untuk pemula yang ingin memulai investasi dengan risiko yang cukup terukur. Jadi Bapak Ibu, kalau saya itu biasanya nyimpen di bibit reksadana. Kalau misalnya ada uang uang yang bisa ditabung 2 juta atau 1 juta, itu biasanya saya masukkan di bibit. Bibit itu masuknya di reksadana. Nah, ketika kegiatan atau agenda urgent nih yang butuh uang nih, biasanya reksadananya tuh saya ambil, tapi di bibit itu pencairannya 1 minggu. Jadi kadang kita tuh kalau mau ngambil uang tuh mikir-mikir ya, 1 minggu lagi baru keluar gitu. Jadi dia 5 sampai 7 hari kerja ya Bapak Ibu ya. Dan itu hari kerja gitu kan. Jadi kadang mikir-mikir, dan itu yang membuat perilaku konsumtif kita juga cukup berkurang ya Bapak Ibu. Kalau kita cara nabung kita itu dengan cara investasi seperti itu, dan investasi yang aman itu salah satunya juga reksadana gitu. Dan kalau misalnya urgent banget hari itu harus ada uang ya, kita tarik dulu bibitnya, ya mau nggak mau kita pinjam dulu gitu ya dengan orang terdekat ya, pinjam dulu berapa gitu, nanti ketika uang dari bibitnya itu cair baru kita berikan, biasanya seperti itu. Terus yang ketiga itu ada trading saham. Trading saham ini aktivitas jual beli saham di bursa efek yang dimana biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang serta juga investasi jangka pendek. Untungannya potensi mendapatkan return cukup tinggi, jadi labanya bisa cukup tinggi, peluang besar untuk mendapatkan dividen, dan lebih transparan karena lebih terbuka di pasar. Namun risikonya dia koin yang harga koinnya itu sangat fluktuatif ya Bapak Ibu, dan perlu analisis lebih dalam serta detail. Kenapa? Karena takut tiba-tiba sahamnya anjlok gitu kan ya. Ini cocok untuk orang yang berani ambil risiko tinggi serta mau belajar dengan sungguh-sungguh. Terus yang terakhir ada kripto. Kripto ini aset digital berbasis blockchain seperti Bitcoin, Ethereum, serta koin lainnya ya.
kebetulan saya juga nggak main kripto nih, saya juga nggak tahu nih kalau produknya kripto Bapak Ibu. Yang dimana biasa digunakan sebagai alat-alat transaksi digital. Keuntungannya potensi keuangan sangat besar, liquid global. Lalu yang ketiga teknologi blockchain punya banyak inovasi. Jadi kayak mungkin dia berubah-ubah gitu ya bentuk kriptonya. Risikonya banyak koin yang beredar yang tidak jelas dan regulasi di Indonesia masih berkembang. Cocok untuk investor atau trader yang siap dengan risiko tinggi serta paham mengenai aset digital. Jadi kalau dulu saya punya kenalan saya ini main Bitcoin ya. Bitcoin itu kalau nggak salah di tahun 2013 itu masih sedikit sekali ya, masih apa namanya, masih remeh-temeh gitu, dan nggak nyangka di tahun 2020-an dia nilai tukarnya ternyata semakin besar gitu untuk yang Bitcoin. Jadi itu sih Bapak Ibu untuk 4 macam investasi yang mungkin bisa dikebawahkan di kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, deposito itu aman dan aman namun returnnya rendah. Reksadana itu memiliki risiko menengah dan cocok untuk pemula. Kalau saham itu potensi, sedangkan kripto itu memiliki risiko yang tinggi dan potensi yang sangat besar. Mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan 4 macam produk investasi yang perlu kamu ketahui. Eh, Kenali, pilih, dan mulai investasi sesuai dengan gaya kita masing-masing.